Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhat DM dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait dua masalah, yaitu yang terjadi di audit dan perpajakan. Yang pertama yang akan saya bahas terkait tentang audit. Masalah dan risiko auditor dalam perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, kita semua pasti memiliki masalah dan risiko dalam hidup. Entah itu masalah kecil hingga besar dan tantangan-tantangan baru dalam setiap hal yang dilakukan. Sebagai manusia, layaknya profesi dalam hidup pasti memiliki masalah dan jalan keluar atau solusi. Profesi auditor dalam setiap perusahaan memiliki masalah dan risiko sendiri yang harus dihadapi di pihak internal maupun eksternal. Masalah yang dihadapi auditor itu berupa risiko dalam pekerjaannya, yaitu auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Auditor menyadari bahwa risiko tersebut ada karena adanya hal-hal seperti ketidakpastian mengenai kompetensi bukti, efektivitas struktur pengendalian intern klien, ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Berikut ini beberapa kendala audit internal, yaitu yang pertama, auditor internal yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi sebagai auditor dan bahkan tidak tahu cara mengelola audit internal. Yang kedua, auditor internal tidak memiliki power sehingga audit kerap tidak menindaklanjuti temuan audit. Yang ketiga, audit internal merasa tidak pernah ada reward dari perusahaan. Yang keempat, auditor internal memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan utamanya. Akibatnya, auditor sulit menepati jadwal audit yang menyebabkan pelaksanaan audit sering molor dari jadwal. Yang kelima, kurangnya dukungan manajemen berkaitan dengan kegiatan audit internal. Yang keenam, batasan temuan audit yang tidak jelas sehingga membuat auditi kebingungan. Yang ketujuh, adanya anggapan bahwa kegiatan audit internal mengganggu pekerjaan utama. Yang kedelapan, temuan audit tidak di-follow up sehingga tidak ada sanksi jika tidak di-follow up. 9. Banyak yang beranggapan bahwa audit dilakukan untuk mencari kesalahan orang. Dan yang ke-10, auditi kurang memahami manfaat audit sehingga audit dianggap beban pekerjaan tambahan. Dari beberapa kendala tersebut, mungkin ada sedikit solusi dari masalah tersebut, yaitu seorang auditor internal harus bisa menjadi orang yang lebih kooperatif, bukan menjadi seorang yang membuat suasana tidak nyaman dalam melaksanakan audit di lokasi kerjanya. Atas dasar inilah, audit mulai dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih luas dengan harapan bahwa akan memperbaiki praktik dari internal audit dalam sebuah perusahaan. Permasalahan yang kedua yaitu tentang perpajakan. Mengupas permasalahan perpajakan yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Ketika berbicara mengenai pajak, maka istilah tersebut pasti sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia, karena pajak suatu hal yang sangat unik untuk dibahas, disebabkan adanya sudut pandang yang berbeda antara pemerintah dengan wajib pajak dalam memaknai pajak itu sendiri. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajaknya, mulai dari perubahan sistem pemungutan pajak, penyempurnaan undang-undang perpajakan, sampai pada penerapan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Namun, di sisi lain, banyak wajib pajak yang menganggap bahwa pajak itu beban yang sangat memberatkan. Hal inilah yang membuat wajib pajak menghindari dalam pembayaran perpajakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Bisa dikatakan sebagai pajak ini tulang punggung di negara ini.
Tanpa adanya pajak, negara akan kekurangan modal untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Negara juga akan sulit melakukan pembangunan seperti yang kita nikmati saat ini. Namun, hal yang sangat disayangkan, hingga saat ini ternyata perpajakan di Indonesia masih belum luput dari permasalahan. Bentuk permasalahan yang terjadi dalam dunia perpajakan di Indonesia itu masih rendahnya nilai tax ratio yang dihasilkan di Indonesia dibanding negara-negara berkembang lainnya. Permasalahan mengenai rendahnya rasio pajak di Indonesia ini bahkan sampai disoroti oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Rendahnya realisasi penerimaan pajak juga merupakan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, adanya persepsi buruk terhadap aparatur pajak, serta masih banyaknya tindakan negatif seperti korupsi yang dilakukan oleh pegawai dan juga para pejabat negara terkait tentang perpajakan. Dari masalah tersebut, lantas siapakah pihak yang patut untuk disalahkan? Apakah wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak? Ataukah masyarakat yang tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Atau mungkin para petinggi negara yang melakukan korupsi terhadap uang pajak? Bahkan apakah pemerintah kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan di negara kita ini? Jika kita hanya mau fokus pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, semua pihak akan saling menyalahkan satu sama lain. Untuk itu, saat ini hal yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan perpajakan yang terjadi di negara kita ini, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran masing-masing pihak terhadap kewajiban serta tanggung jawab dalam melaksanakan perpajakan. Sebagai wajib pajak, kita harus selalu menjalankan kewajiban membayar pajak. Sebagai aparatur pajak juga diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya mengenai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Bagi para pejabat negara yang diberikan kepercayaan dalam mengelola dana pajak juga diharapkan agar benar-benar menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah juga sangat diharapkan untuk dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan uang pajak, sehingga tidak ada lagi kasus korupsi, penyelewengan, dan lain sebagainya. Dengan adanya kesadaran dan kerjasama yang maksimal dari semua pihak yang terlibat dalam masalah perpajakan ini, maka permasalahan di Indonesia secara cepat mungkin akan dapat teratasi dengan baik. Demikianlah penjelasan saya terkait masalah-masalah yang terjadi di audit dan perpajakan. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau salah-salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga video ini memberikan manfaat dan ilmu bagi para pendengarnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.